Ketemu lagi sama saya Gege Saputra dari bisnisagege.com. Video kali ini kita ngebahas tentang perbedaan bisnis online dan bisnis offline bareng Mas Ponco lagi. Gitu, Cok. Jadi menurut gue pertama tuh bisnis online itu adalah bisnis yang low budget gitu. Jadi kalaupun kamu nggak punya modal untuk berbisnis, kamu bisa jadi dropshipper gitu yang pertama. Nah, ini Mas Ponco juga kebetulan di bisnis kucing ada beberapa produk yang kita menjadi dropship gitu, coy ya. Jadi kan kita kan di bisnis kucing ini jual kucing gitu kan, jual kucing, tapi kayak misalkan makanan kucing ataupun mainan kucing ada beberapa yang dropship juga tanpa kita harus mengeluarkan modal awal gitu. Dan kita sekalian tanya nih sama praktisi bisnis kucing juga, Mas Ponco, gimana Cok tentang dropship gitu, tentang bisnis dropship yang bisa dibilang low budget gitu. Risik amat. Nah, buat awalnya tuh pertama kali kan buat mulai bisnis bisa diakalin dengan nggak harus modal yang gede. Maksudnya contohnya modal yang gede itu mesti ready stok barang, punya duit, itu nggak perlu kayak gitu. Tapi kalau bisa menggunakan keahlian, seperti contohnya itu menggunakan fasilitas internet, media internet, itu kamu bisa mulai dari situ. Dan misalnya kamu nggak punya barang, kamu nggak perlu nipu, nggak perlu bohong kalau kamu tuh pengen jualan itu. Kamu bisa ngambil barangnya dari para produsen yang lain atau seller yang lain, terus kamu yang publikasiin, kamu yang masarin, dan akhirnya kamu tuh bisa ngejual produk itu. Dan sebenarnya sih lebih apa ya, kamu dapat untungnya dan kamu nggak capek, kamu cuma jawab pertanyaan, nungguin yang mau order, terus habis itu kamu bisa dapat hasil profit di situ. Dan itu kalau misalnya kamu nggak punya modal ya, dan itu buat yang low budget. Dan buat awal mula pebisnis yang benar-benar dari bawah banget, dari awal banget, nanti dari situ profitnya bisa dikumpulin dan akhirnya bisa punya produk sendiri dan nggak pakai sistem dropship lagi gitu loh. Nah terus sebenarnya di prinsip low budget ini coy, itu menurut gue juga emang bisa diterapin di bisnis offline gitu, karena bisnis yang Mas Ponco jalanin ini juga ada online-nya, ada offline-nya, karena kita juga punya peternakan kucing ya coy ya. Dan itu kan kalau dropship kita nggak perlu stok barang. Itu versi online kan. Kalau istilahnya itu kalau dropship versi offline tuh gimana coy? Dropship versi offline itu contohnya sih kalau di kucing kita punya salah satu jenis kucing nih, misalnya contoh kucing Persia. Terus habis itu kalau misalnya ada yang udah datang lihat terus pengen kucing versi yang lainnya, kita bisa kasih lihat gambarnya ke fotonya dan kita ambil dari seller lain gitu loh. Dan tapi syaratnya kamu udah mesti kerjasama dulu sama seller lain sesuai kesepakatan. Jadi begitu nanti kamu ambil barang tersebut nggak jadi masalah gitu. Contohnya nih yang lainnya nih, misalnya ada produk yang kamu jalanin, kamu jual, misalnya produk katakanlah tuh baju gitu loh, dan stoknya tuh habis dan pas lagi lihat tempat kamu itu kan versi offline, dan kamu tawarin nih ada modelnya kayak begini dan ukurannya segini, harga segini, dan kalau misalnya mau barangnya itu bisa dikirim ke alamat pembelinya itu langsung. Jadi yang penting kamu bisa ngeyakinin secara offline sama pembelinya kalau kamu tuh punya barang itu gitu loh, kayak gitu. Oke, terus sekarang ke poin yang nomor 2. Poin nomor 2 itu kenapa bisnis online itu bisa jadi andalan ya? Menurut saya bisnis online itu merupakan bisnis yang pangsa pasar itu luas banget gitu. Bahkan saya suka jalan-jalan misalkan ke ITC gitu. Ada beberapa toko yang sepi gitu, tapi ternyata pas saya buat online-nya itu punya visitor sehari bisa 400 sampai 1000 visitor gitu kan. Dan itulah perbedaannya. Kalau misalkan offline kan mungkin orang yang lewat-lewat deket situ aja, atau bisa juga offline tapi orang biar datang ke offline itu dari online dulu gitu kan. Nah terus sama aja kayak di kucing gitu kan, kita punya pasar yang luas gitu di Indonesia gitu, jual kucing. Kalau misalkan kita di Jakarta, kita kucing yang nggak ada, kita bisa kerjasama sama orang di luar Jakarta gitu kan. Dan untuk Jakarta sendiri kita bisa biar orang datang ke peternakan saya sama Mas Ponco itu orang gara-gara dia baca dulu gitu dari internet gitu kan. Jadi sebenarnya bukan perbedaan bisnis online dan offline ya coy, tapi lebih ke gimana caranya mengkombinasikan ya coy, mengkombinasikan antara online dan offline gitu kan. Nanti tinggal penetrasinya gimana biar orang bisa datang ke offline gitu.
Terus poin yang ketiga itu soal bisa lebih kreatif gitu. Nah, sekarang kita tanya lagi nih Cok, entah lu mau bahas kucing, entah mau apa, kira-kira dari yang pernah lu jalanin di bisnis online itu lebih kreatifnya kayak gimana Cok? Lebih kreatifnya produk yang dijual itu macam-macam. Itu maksudnya lebih kreatif itu mungkin ada produk yang orang lain tuh nggak jual tapi kita jual. Contohnya nih di kita sendiri bisnis yang kita jalanin tuh kita jual kucing. Tapi kita jual aksesorisnya juga kayak mainan kucing, kayak baju kucing misalnya. Terus habis itu contoh lainnya juga, misalnya kamu itu pengen jual handphone, kamu juga bisa jual aksesoris handphonenya yang lucu-lucu, casingnya, case-nya segala macam. Nah itu maksudnya lebih kreatif tuh di situ gitu loh. Jadi nggak cuma fokus dalam satu produk penjualan aja, tapi bisa juga mencakup yang lainnya juga gitu loh. Nah jadi maksudnya gini, di bisnis online itu kita punya website, misalkan kategori di website kita itu kucing Persia, kucing Maine Coon, bla bla bla. Tapi kita bisa membuat kategori baru ya mainan kucing, terus topi kucing, baju kucing, segala macam. Dan baju kucingnya pun kita bisa dropship lagi, kita balik lagi ke hal yang pertama, ya kan? Kreatifnya di situ, ada produk yang kita punya, ada juga produk yang dropship gitu, ataupun orang nitip ke kita gitu kan, istilahnya gitu. Nah itu 3 poin itu. Sekarang poin yang keempat itu bisa tes pasar. Maksudnya gini, contoh saya mau jualan celana jeans pendek gitu misalkan, ya kan. Terus saya tes pasar dulu nih, padahal saya belum punya produknya. Saya iklanin dulu di Facebook misalkan, saya iklan habis 100.000. Terus kita lihat mau banyak nggak yang mau gitu. Ternyata yang mau tuh sedikit gitu kan, dan akhirnya kita nggak jadi jual itu. Jadi kita belum keluar banyak modal juga ya Cok, karena kita pernah tes pasar juga ya Cok. Kamu mau jualan apa Cok? Cat Kondo apa? Iya, Cat Kondo tuh mainan kucing. Mainan kucing itu, dan pas di tes pasar itu dan ternyata responnya bagus banget. Sampai akhirnya tuh keteteran juga kita kan masalah produknya yang buatnya. Jadi saking banyaknya permintaan gitu loh. Dan itu kan nunjukin berarti itu bagus pasarnya. Nah salah satu gunanya tes pasar itu buat kayak gitu, untuk memastikan produk yang kita sediain itu bakal laku apa enggak gitu secara garis besar. Nah jadi ceritanya waktu itu kita mau buat mainan kucing ya Coy ya. Yeah. Jadi ada sekitar 5 mainan kucing, dan kita budgetnya waktu itu nggak terlalu banyak ya Coy untuk ngebikin semuanya itu, karena satu mainan kucing itu kita rencananya mau bikin tuh sekitar 50 pieces ya Coy ya. Yeah. Ya kan akhirnya dari 5 model itu kita tes dulu nih. Saya waktu itu kalau nggak salah habis 250.000 di iklan Facebook untuk kira-kira mana nih yang paling banyak pesanan. Ternyata dari 5 itu hanya 2. Sisanya paling cuma 1 order, 3 order, 2 order. Jadi saya akhirnya bikin stok itu yang 2 produk itu gitu kan. Jadi tadinya 50 berarti 250 produk kan Cok? Iya, 250 produk 5 model. Nah akhirnya saya cuma buat 2 model, dan itu alhamdulillah lancar. Lancar. Jadi bisa tes pasarnya tuh enak gitu kalau di online, kalau bisnis online gitu. Dan yang paling terakhir menurut saya itu nggak perlu kantor lah, walaupun kita di sini ada kantor, cuman buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis online itu nggak perlu kantor lah, bahkan di rumah pun bisa ya Coy ya. Yeah. Gitu. Yang penting kamu harus rutin bikin video, bikin artikel, ya kan. Nah itu harus rutin deh gitu. Dan juga jangan lupa terus belajar dari seminar-seminar internet, ataupun bisa subscribe saya juga di YouTube, karena saya juga sering kasih tips-tips bisnis gitu kan. Nah jadi kesimpulannya gimana nih Cok sebelum kelar nih Cok? Kesimpulan kenapa sih buat orang yang mau bisnis kenapa harus mulai dari online dulu Cok? Kesimpulannya pertama dari online kan soalnya yang pertama kalau berpikir nggak punya budget itu udah kalau online tuh minim banget ya, nggak perlu biaya promosi segala macem. Terus yang kedua bisa promosi produknya tuh luas, menjangkau yang nggak terbatas. Terus yang ketiga ya balik lagi modal tadi, yang terbentuk sama modal bisa jadi dropshipper dulu keuntungannya. Terus habis itu juga kamu nggak perlu keluarin biaya buat bikin toko ataupun sewa ruko, tapi kamu bisa sistem online aja, tapi kamu bisa masarinnya secara luas gitu loh. Itu sih sebenarnya prinsipnya, kesimpulannya secara garis besar ya. Oke, thank you Cok. Oke. Sampai ketemu di video bisnis AGG. Dadah. Selanjutnya. Dadah.